Waalaikumsalam. Oke. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita tadarus sebentar ya. Kita baca surat Ad-Duha ya. Yuk, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Oke, ada yang nggak masuk hari ini? Semua ya, alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan membahas materi mengenai nifak dan keras hati. Sebelumnya kita udah membahas ya di waktu semester lalu, dan hari ini semester ini kita lebih dalam lagi ya. Oke, udah ada yang tahu nifak dan keras hati itu apa? Nifak ada yang tahu? Belum. Oke. Nifak itu berasal dari kata nafaka yang artinya lubang tempat keluarnya hewan sejenis tikus. Nah, sedangkan kalau keras hati itu dia seperti marah. Nah, kalau marah itu dibagi ada daya marah yang sedang, daya marah yang berlebihan. Nah, daya marah yang sedang ini daya marah yang baik untuk kita, karena daya marah yang muncul apabila dia muncul. Tapi kalau daya marah yang berlebihan itu tidak baik, karena saat daya marah berlebihan itu saat kita marah apapun nggak terkontrol ya, jadi omongan kemudian sikap kita nggak terkontrol sama sekali. Nah, sekarang ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok membahas mengenai materi nifak dan keras hati. Yang ini kelompok nifak dan yang ini kelompok keras hati ya. Yuk, silakan kalian jabarkan apa itu nifak dan apa itu keras hati. Kasih waktu ya. Udah? Udah, Bu. Oke, dari kelompok pertama dulu, silakan perwakilan maju satu menjelaskan tentang nifak. Kami dari kelompok 1 ingin membahas mengenai nifak. Nifak, pengertian dari nifak. Nifak berasal dari kata nafiqo yang berarti lubang tempat keluarnya hewan sejenis tikus dari sarangnya. Ada yang berpendapat ia berasal dari kata nafak, yaitu lubang tempat bersembunyi. Nifak secara bahasa berarti ketidaksamaan antara lahir dan batin. Menurut Ibnu Rajab, nifak secara bahasa bersinonim dengan kata mencela, berbuat makar, dan menampakkan kebaikan serta menyembunyikan kejahatan. Orang-orang yang berbuat nifak disebut munafik. Sudah dulu. Ya, beri tepuk tangan buat temannya dong. Dan sekarang yang kelompok keras hati. Yuk, perwakilan. Selanjutnya yaitu kelompok keras hati. Keras hati adalah hadap secara terminologi berarti marah. Marah dalam pengertian hadap bersifat negatif dalam Kamus Bahasa Indonesia. Marah berarti merasa atau perasaan tidak senang dan panas karena dihina atau diperlakukan kurang baik dan lain sebagainya. Macam-macam daya marah itu tidak memiliki daya marah atau lemah, daya marah yang berlebihan.
Daya marah yang berlebihan itu terbagi menjadi jasad, lisan, anggota tubuh, dan hati. Daya marah sedang tidak memiliki daya marah atau lemah dan memiliki daya marah berlebihan, tidak diinginkan oleh agama. Mengobati perilaku keras hati itu mengingat keutamaan menahan marah, takut akan siksaan Allah, waspada terhadap dampak dari emosi, wajah buruk orang yang marah. Udah Bu. Udah, beri tepuk tangan buat temannya. Oke, sekarang Ibu mau ini ada pertanyaan. Siapa yang cepat nanti ada bonus dari Ibu. Jadi harus cepat-cepat ya. Iya, Bu. Oke. Pertanyaannya, coba kalian sebutkan tanda-tanda seseorang yang berperilaku nifaq. Tanda-tanda seseorang yang berperilaku nifaq. Saya, Bu. Ya, Mary. Tanda-tandanya itu bila bicara ia berdusta, bila berjanji ia tidak menepati, bila bertengkar ia berbuat dusta, bila mengikat perjanjian ia mengingkari, bila diberi amanah ia hianat. Ya, betul nggak? Betul. Oke, selanjutnya coba jelaskan yang dimaksud dengan macam-macam daya marah. Kan itu ada 3, coba jelaskan. Saya, Bu. Oh iya, Bupati. Macam-macam daya marah. Yang pertama daya marah yang biasa, lalu yang kedua daya marah yang berlebihan. Nah, daya marah yang biasa ini ketika dia mendapatkan suatu perbuatan yang tidak baik dari orang lain, dia bisa mengontrolnya. Sedangkan kalau daya marah yang berlebihan, ketika dia mendapatkan suatu perbuatan yang buruk dari orang lain, dia tidak terkontrol. Itu, Bu. Beri tepuk tangan buat Bupati. Nanti ya, terakhir ya bonusnya ya. Sekarang Ibu, ini ada kertas kosong. Nah, kalian tulis apa aja yang nggak kalian ketahui. Nanti abis itu kumpul lagi sama Ibu ya. Iya, Bu. Nah, yang belum kalian ketahui materi apa, bisa kalian tanyaan di situ ya. Iya, Bu. Udah, Bu. Udah, yaudah, kumpul sama temennya, yuk kumpul. Oke, ini Ibu simpen ya. Nanti minggu depan kita akan bahas tentang materi ini lagi, lebih kita dalamin lagi. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan pada hari ini. Tadi yang jawab pertanyaan Ibu, ini Ibu ada sedikit rezeki buat kalian beli pulpen ya. Biar kalau pulpennya habis. Oke, cukup sekian ya. Yang kalian harus semangat lagi belajarnya. Iya, Bu. Belajar di rumah untuk minggu depan. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Dan menutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.